dan Amel itu sering bertemu di rumah itu. Oh, Ricky sering main ke sini. Sering main, maksudnya dia deket sama Amel gitu? Nggak tahu, cuma suka main aja. Bu, sekarang ibu tolong jujur sama saya, Bu. Ibu tadi bilang dia sering banget sama Amel. Maksud ibu apaan? Dia pacaran berdua, Bu. Bu, tolong dong, Bu, kasih tahu Ricky di mana, Bu. Saya harus ketemu dia. Dia udah lama banget nggak pulang ke rumah, Bu. Tolong. Ibu kasih tahu, terus apa hubungannya? Kamu kerja aja deh. Nggak mau ya. Bu, kejadian. Deket loh, kenapa, Bu? Maksudnya Bu, kejadian apa, Bu? Oh, itu salah paham aja. Salah paham. Maksudnya apa? Dia nggak mau lagi inget kejadian itu. Dan itu hanya salah paham katanya. Bu, tolong dong, Bu, kasih tahu Ricky di mana, Bu. Aku harus ketemu Ricky. Ibu kok kayak ngomong sesuatu tuh. Udah. Ibu, maaf ya Bu, permisi. Makasih ya Bu. Ini bener-bener bikin kesel. Dia maksa banget untuk ibu harus kasih info mengenai Ricky dan juga Amel. Akhirnya gue tarik Henny, ayo kita langsung ke mobil aja. Udah, cukup. Jangan terlalu dipaksain kalau memang kita nggak bisa dapat info apa-apa. Kayaknya iya itu rumahnya Amel dan gue kesel nih tadi sama Henny. Lu lagi sakit, lo nggak boleh kayak gini. Jangan tapi dia nyebut-nyebut nama Amel. Oke, berarti ada apa hubungan antara Ricky dengan Amel? Dan Ricky itu sering main ke sana. Tuh jajan atau mereka udah nikah? Ya udah sekarang Iya. kita mesti gimana? Ya udah nggak dapet apa-apa kan. Rumah itu doang yang kita bisa dapet. Ya berarti Terus termometernya berapa? Henny mendapatkan telepon lagi, atau dari mana? Tapi dia ngomong soal termometer, soal panas badan. Yaudah, aku kesana ya. Ya udah. Apa? Udah ya, Mas Bia. Kak, udah aku. Ini itu apa lagi nih? Ini penting banget, ini tadi penting kan banget. janjinya Ini nggak penting mau dari yang kemarin. Pak, udah Pak, berhenti Pak. Dia buru-buru pengen turun dari situ dan pengen pergi memisahkan diri dari kita. Lu kenapa sih? Hen. tadi kan janjinya mau begitu, Hen. Katanya jadi nggak gitu lagi. Gimana sih? Dulu Henny. Dia mau ngapain? Yaudah ikutin deh. Nah, dia kayak nyetop taksi. Coba, dia tadi ngangkat telepon, termometernya panas. Kaitannya Berarti dia sama bayi yang di rumah itu bukan? Iya, belum gini Pak. Dia bilang kemarin kan katanya anak Titipan. titipan. Heeh. Tapi kenapa dia panik banget? Iya kan udah ada yang jagain. Ya harusnya dia langsung telepon tantenya dulu dong. Kalau anaknya sakit atau panas, tapi nggak ada rasa kayak gitu kok. Jangan-jangan dia udah punya anak, terus Ricky kita baru tahu, terus Ricky-nya pergi. Atau jangan-jangan Henny ini istri orang. Kita penasaran dong, ini sama kayak kemarin nih kasusnya. Ikutin taksinya, dan ternyata taksi tersebut menuju ke rumah kontrakan Henny. Kita ikutin, kita jalan, dan itu menegangkan. Henny nengok, kita ngumpet di gang samping. Kita jalan lagi, Henny berhenti nengok, kita ngumpet lagi masuk ke kiri. Kita jalan lagi, Henny nengok, kita masuk. Ciripa malah ngajak masuk ke kuburan. Apa sih? Mau ngapain masuk ke kuburan? Masuk. Sampai di depan rumah kontrakan Henny masuk. Kita lihat, dan ternyata Henny keluar menggendong bayi. Henny, Ini bayi lo. Bayi ini siapa ya, sebenarnya? coba jujur. Sebetulnya lo udah punya anak atau belum? Saya takut ngomongnya. Yaudah ini anak ini dulu kasihan panas Ya udah, di luar. kita tunggu di sini. Kamu kalau udah mau cerita, Iya. bilang sama kita. Gue kaget banget karena ternyata Henny udah punya anak. Oke, Henny, cerita. Jelasin. Lo bohong sama kita. Berarti jangan-jangan memang Ricky ninggalin lo karena lo udah berkeluarga, lo udah punya suami yang kaya. Sebenarnya aku sama Ricky tuh udah punya anak. Dan ternyata Henny mengaku bahwa dia memang sudah punya anak dan itu adalah anak Henny dan Ricky. Jadi Ricky itu bukan pacar kamu sebetulnya. Jadi yang kamu laporin Ricky itu yang menghilang suami kamu. Jadi yang hilang berarti bukan pacarnya, tapi suami sirihnya Henny, Ricky. Selama kamu hamil jadi kamu gak pernah ketemu orang tua kamu. Kamu menyembunyikan ini dari orang tua kamu. Selama 9 bulan. Papa kamu gak nyari kamu. Sempet sih nyari, cuman memang aku pergi jauh. Gini deh, saran saya, terserah kamu ngikutin saran saya apa enggak. Saya bilang, Henny, kamu harus ngomong ke orang tua kamu. Kita temenin deh. Orang tua aku gak suka sama Ricky. Kenapa? Gak tahu mereka gak ngizinin aku dari pacaran pun gak ngizinin. Apalagi aku sampai tahu aku punya bayi kayak gini gak mungkin.
Tapi gini, kamu kan minta tolong sama Playboy zaman now, dan ini kan akan tayang di TV. Orang tua kamu, keluarga kamu pasti akan lihat. Menurut saya ya, sekarang gini deh, datang ke papa kamu sekarang, kamu ceritain masalahnya, kita temenin. Harus. Gak apa-apa kita temenin. Ini awalnya menolak. Tapi saya yakinkan Henny akhirnya mau kita temani untuk datang ke rumah papanya untuk memberitahukan bahwa mereka sudah menikah. Yuk, ayo kita ke rumah papa kamu yuk. Waduh, kita juga baru tahu ternyata Henny ini bukan mencari pacarnya yang hilang, tapi suaminya. Selama perjalanan Henny benar-benar nggak mau dan dia berubah pikiran nggak mau ke rumah papanya. Udah dong, gak usah. Udah, enggak lo, kamu harus lambat laun, suka nggak suka, papa kamu harus tahu, keluarga kamu harus tahu kalau kamu ternyata udah nikah sama Ricky. Iya, ini bakal nggak bisa dilanjutin kalau kamu belum nyelesain masalah ini. Kita justru di sini mau bantuin. Lo mau nyari Ricky nggak? Kalau nggak kita nggak bisa bantuin nih. Nggak mungkin, aku tuh ngomong jujur ke papa tuh nggak mungkin. Papa bakal marah banget sama aku. Tapi awas ya, kalau sampai nanti kejadian apa yang bikin masalah lebih besar, aku sampai diusir sama orang tua aku, sampai gak dianggap anak, kalian harus tanggung jawab ya. Yuk, kita udah nyampe ke sini. Biar bagaimanapun nih bapak kamu, ibu kamu kan lagi kerja di luar negeri. Ya kamu ngomong dari bapak ke bapak kamu dulu lah. Minimal dia harus tahu. Dan kamu bersyukur ada teman sekarang yang mau. Ayo. Misi dari masuk. Sampai di rumah papanya, benar sekali keluarlah seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ini, kemana kau ini? Kamu kemana aja ini selama ini dalam 1 tahun Bapak gak ketemu ini kemana aja? Ya Pak, jadi sebenarnya ini tuh Milang, ini lagi hamil. Hamil sama siapa? Aku punya anak sama Ricky. Sama Ricky. Kamu tak mikir kamu? Ricky yang itu. Papa malu ini. Punya anak ini hamil di luar nikah. Pak, ini kami belum nikah, Pak. Ini udah nikah siri sama Ricky, Pak. Setelah Henny bilang bahwa dia sudah menikah dan punya anak, papanya marah besar. Anak durhaka kamu ini. Pergi dari sini. Pergi. Maafin, Pak. Semua pergi dari sini. Bapaknya mengusir Henny, kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Henny diusir pergi keluar. Dan Henny malah balik menyalahkan kita. Udah nggak mau yang namanya kayak gini, udah berhenti sampai sini, udah tolong ya, udah. Henny. Kita tanya mau kemana lagi, Henny malah pergi dan tidak mau ikutan lagi. Dia pergi, udah biarin aja. Biar Henny. Ya. Hari berikutnya Henny sudah tenang, dia sudah lebih rileks. Oke, gimana Henny? Hari ini kamu udah bisa tenang belum? Sedikit alhamdulillah udah enakan, tenangan. Iya. Sama papa gimana? Belum ada kabar juga? Belum. Nggak apa-apa? Papa kayaknya masih marah banget. Oke, sekarang kita mau menuju ke rumah orang tua Ricky. Loh, maksudnya kalau orang tua Ricky tahu makin lebih parah lagi ini. Henny lagi-lagi kaget. Waduh, kenapa orang tuanya Ricky? Saya pikir memang ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi Ricky di mana. Karena bisa jadi orang tuanya Ricky sebenarnya tahu Ricky di mana. Siapa tahu Ricky ada di sini. Oke, tapi ada hal yang janggal nggak sebelum Ricky menghilang? Kenapa? Ada sih yang telepon sama dia tuh Amir gitu kalau nggak salah nama. Iya. Jam berapa tuh? Jam 11 malaman. Jam 11 malaman, dia angkat telepon. Kalau telepon, terus tapi telepon itu di luar gitu, dia nggak mau aku dengar. Bisa nggak ya Amir diganti Amel? Masuk akal juga. Soalnya zaman sekarang kalau orang pengen ini suka ganti nama loh. Oke, sekarang gini aja deh. Kita langsung menuju ke rumah orang tua dari Ricky aja. Sampainya di sana, kita mendapatkan sambutan yang mengejutkan. Assalamualaikum. Ibu. Ada apa ramai-ramai ada kamera ini? Oh, ini lagi. Maksudnya apa sih ini? Iya Pak, ini pengen jelasin Pak semuanya Pak. Ini pengen jelasin ke Bapak sama Mama. Bapak sendiri nggak tahu Ricky ada di mana, udah setahun ini nggak pulang. Sama lo ya? Sama Henny aja nyari seminggu ini nggak pulang-pulang. Seminggu ini maksudnya yang begitu kan. Setahun sebelumnya kemana?
Ya Pak, tapi Bapak jangan seakan-akan nyalain Henny dong Pak. Ini makanya mau cerita di sini yang sejujurnya kayak Terus terang, gimana. Bapak selama ini mah mikirin Ricky. Kasihan nih ibunya selalu mikirin terus, nggak tahu di mana ada. Tahu-tahu datang Henny begini. Sekarang Bapak nggak mau lihat ya. Ini bawa apa sudah ada kamera di sini apa Bapak ngaruh. Terus bubar aja semua bubar. Ricky, Tahu nggak ada beritanya Ricky yang ngomong ngapain? Nggak ada. ini Ricky ada di Ini dalam. Bapak udah nggak suka ngeliat. Lu di sini. Pergi aja pergi. Ini ya sebenarnya udah pengen bilang sama Bapak sama Mama ya. Jadi sebenarnya udah nikah sama Ricky, nikah siri dan ini punya anak. Oh, dasar lo ya perempuan nggak bener lo ya. Anak gue Henny dikata nggak bener? Pantes waktu itu pernah denger. Anak gue kirain kerjaan lo jangan-jangan gara-gara lo ya.